ringtone terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada berhakim direktur kabar berita dari Kemarin. Yang kami cintai kami muliakan jamaah Masjid Nurul Hidayah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT serta yang mendengarkan suara ini di luar sana. Alhamdulillah hari ini kita telah menuntaskan menyelesaikan puasa kita yang ke-10 dan akan masuk puasa yang ke-11. Puasa yang 11 yang malam 11 atau tarawih yang ke-11. Berarti kita sudah memasuki sepertiga kedua dan sudah meninggalkan sepertiga yang pertama daripada bulan Ramadan. Antara senang dan sedih. Senang karena kita berhasil melalui 10 Ramadan pertama dengan baik. Kita berpuasa insya Allah dan tarawih membaca Quran, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa dikurangi sedikit pahalanya. Amin. Tapi sedihnya betapa cepatnya waktu berlalu. Baru kemarin menyambut tarawih, tahu sudah malam ke-11. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang sudah mikir, tahu aku baju apa ya? Belum beli kue lebaran nih. Bawa 10 hari dan mikir lebaran ya. Padahal termasuk tanda-tanda munafik seorang hamba adalah dia kepingin Ramadan cepat berlalu. Dan termasuk cara Ramadan cepat berlalu adalah mikir cepat lebaran. Karena dia kepingin Ramadan berlalu. Ini kata ulama, bukan kata saya. Saya cuma menyampaikan. Mudah-mudahan tidaklah kita meninggalkan bulan Ramadan kecuali amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi ibadah yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang terkenal, Ramadan awwaluhu rahmah. Ramadan itu awalnya rahmat. Wa awsatuhu maghfirah. Pertengahannya adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu dan yang terakhir adalah itqun minan nar. Dibebaskan hamba itu dari siksaan api neraka. Jadi begitu maha adilnya Allah, maha sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Keutamaan Ramadan itu dibagi menjadi 3 waktu. Kalau Ramadan itu 30 hari, berarti sepertiga pertama adalah 10 hari pertama. 10 hari pertama rahmat dari Allah. Dan kita sudah melalui 10 hari itu. Insya Allah ini pertanda malam ini kita dapat bayaran berupa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah berpuasa 10 hari. Lalu ada yang bertanya, Pak, apa rahmat itu? Apakah rahmat itu adalah kupon belanja di Ramayana? Atau rahmat itu adalah voucher BPJS? Atau rahmat itu adalah voucher listrik gratis? Atau rahmat itu adalah apa itu? Apa rahmat itu? Apakah rahmat itu adalah makan-makan? Atau sebagainya? Tidak, Habib. Itu definisi sempit. Walaupun itu juga bagian dari rahmat. Rahmat adalah kasih sayang Allah berupa kenikmatan yang diberikan kepada hambanya dan hamba itu bisa merasakannya di dunia sebelum di akhirat. Jadi semua kenikmatan, semua kelezatan, semua kebahagiaan yang kita rasakan saat ini itu adalah rahmat Allah, dan rahmat Allah bisa kita jemput dengan ibadah kita. Itu rahmat Allah. Contoh, Allah kasih kita anak yang soleh-solehan. Nikmat ya? Nikmat. Punya anak gak soleh, ya gak nikmat. Anak bakti sama orang tua, anak takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, nikmat. Itu rahmat. Punya
masuk dalamnya, walaupun tak ada AC, tapi sejuk. Itu rahmat oleh Allah. Ada rumah besar, rumah gede, tapi suami istri berantem terus. Itu kan panas, tidak enak. Nanti dia tidak dapat rahmat Allah. Atau dikasih kendaraan yang walaupun mungkin kendaraan kecil, tapi nggak pernah mogok, enak dipakai, dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, enak dia. Enak. Punya motor PCE, tapi tiap hari mogok, ya apa enaknya? Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat rezeki yang berkah cukup untuk keluarga kita. Bahkan bisa nabung. Bahkan rezeki itu bisa anak kita sukses semuanya. Kredit rumah lancar, kredit kendaraan lancar. Mungkin ibu-ibu juga ada kredit arisan mungkin. Lancar juga. Itu rahmatnya Allah. Bahkan rahmat itu bisa juga berupa Allah selamatkan kita dari musibah. Karena dijauhkan dari musibah itu adalah kenikmatan. Siapa yang merasa nikmat dari musibah? Tidak ada. Apa senang sakit? Tidak ada. Atau ya Allah berikan aku sakit gigi? Ada. Kalau ada kita ambilnya. Tidak ada. Dan mohon maaf Bapak Ibu, hari naas tidak ada di kalender. Ada di kalender? Tidak ada. Tanggal sekian rumah Anda kebakaran. Kamu bilang. Kalau ada, oh kita siap-siap dah. Ranjang keuangan, kulkas keuangan, kasur keuangan. Kenapa? Besok ada kebakaran. Tidak ada yang tahu-tahu konslet, tahu-tahu tabung gas meledak, tahu-tahu hangus saja ya. Nggak ada ceritanya orang silakan ya, pintu saya dibuka lebar-lebar, maling silakan masuk. Saya mau tarawih di masjid Nurul Hidayah. Silakan bilang begini kulkas saya, ini bagi saya, ini TV saya nggak ada. Tahu-tahu balik rumah hilang TV, hilang motor. Hari naas tidak ada di kalender. Siapa yang mau mendapatkan musibah? Nggak ada. Siapa yang pengen naik motor, udah lengkap dengan helmnya, lengkap dengan pakaiannya, surat-suratnya lengkap, pajaknya dibayar, motornya sehat walafiat, tahu-tahu tabrakan. Gara-gara melewati sekelompok sen kiri belok kanan. Kan kita nggak tahu. Tidak ada hari naas, tidak ada di kalender. Tetapi begitu kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah selamat itu semua. Mungkin saat itu di kalender laut mahfudnya, bukan kalender ini bukan. Ada namanya kalender laut mahfud. Laut mahfud itu adalah tempat ditulisnya takdir manusia. Hari ini kita begini, hari ini kita begitu ya. Mungkin hari itu kita akan misalkan tabrakan. Keluar rumah, tahu-tahu kena PT motor, kan mau bilang. Ini contohnya. Keluar rumah, tahu-tahu ditabrak motor. Mungkin takdir sudah berkata seperti itu. Tiba-tiba dia melakukan amal baik. Dia sholat, dia puasa, dia sedekah. Ya? Maka yang harusnya hari itu dia mendapatkan musibah, hari itu dia mendapatkan kecelakaan, gara-gara amal baiknya Allah selamatkannya. Gak jadi tabrakan, gak jadi dirampok, gak jadi kemasukan masuk akhir tak jadi, gak jadi dompet cecer tak jadi. Sebagaimana Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, sahabat rahmati qadabi, rahmatku mendahului amarahku, rahmatku mengalahkan murkaku. Jadi murka Allah bisa kita padamkan dengan rahmatnya. Bagaimana cara mengundang rahmat Allah? Salah satunya dengan melaksanakan semua perintahnya. Dan sekarang kita sudah melaksanakan perintah Allah, itu berupa puasa di 10 hari pertama. Allah membayar, hambaku, 10 hari pertama kamu berpuasa, nih bayarnya, dapat rahmat Allah. Jadi jangan mungkin Pak kita ini mungkin asam urat dan naik, kolesterol dan naik mungkin, tapi karena kita berpuasa di 10 hari pertama kemarin, Allah kasih sehat walafiat. Mungkin duit kita cecer di jalan tak jadi diselamatkan oleh Allah karena puasa. Anak-anak kita dijaga oleh Allah. Itu yang kita dapatkan di 10 hari pertama Ramadan. Rahmat Allah, kes. Alhamdulillah. Kalau diterima. Tapi kalau puasanya bolong-bolong, puasa cuma hari pertama atau tarawih pas malam pertama, malam kedua hilang 2 karpet, kita datang. Malam ketiga hilang 3 karpet. Apalagi subuhnya, masya Allah, subuh hari pertama gimana? Tapi apa ya? Ramai. Saya pas kuliah subuh, yang
Yang malam hari pertama subuh, Masya Allah Pak Boni, macam sholat Idul Fitri, jamaah membludak sampai ke jalan raya, macet ya, subuh macet. Hari pertama, hari kedua, gudang berapa? Hari ketiga balik ke settingan pabrik. Rumput malam pertama, ini mana tahu dapat mana ya. Tapi yang istiqomah subuh, yang istiqomah tarawihnya, yang istiqomah Qurannya, insya Allah dapat. Pak, saya banyak bolongnya. Bagaimana? Tenang, masih ada sepertiga yang kedua. Seperti yang kedua apa bayarannya? Diampuni oleh Allah dosanya. Jadi misalkan ada di antara kita nggak dapat bayaran sepertiga pertama karena banyak bolongnya, banyak asetnya, banyak kurangnya, minimal kita usahakan sepertiga kedua yang mulai dari malam ini jangan sampai kita juga tidak mendapatkan dibagi. Ayo kita semangat lagi, kita tunjuk lagi. Inilah hikmahnya kenapa Allah bagi menjadi tiga untuk menyemangatkan kembali hamba-hambanya yang mana mungkin sudah mulai kendor tarawihnya, kendor puasanya, kendor Qurannya, diganti dengan bayaran yang lain. Ini rahmat selesai. Ini ada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dipungkiri kita semua banyak dosa, kita semua banyak salah, pasti membutuhkan bayaran itu. Maka ayo kita bersama-sama semangat lagi ibadahnya mulai malam hari ini. Niatkan jangan sampai ada absen lagi. Niatkan ayo kita kejar ketinggalan kita, ketinggalan Quran kita, ketinggalan amal baik kita. Mudah-mudahan dengan begitu amal ibadah puasa kita semua diterima oleh Allah, menjadikan ibadah puasa yang sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diamalkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini memotivasi kita semuanya, khususnya saya pribadi. Saya akhiri berharap Allah SWT. Salam diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu salat tarawih jami'an rahimahullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. زوجناكما لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. لا لله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وعشيا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأنت لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ونذر الكافرين والمنافقين. إن الله